Di malam yang sunyi, kabut tipis menggantung di jalanan desa. Dari kejauhan terdengar derap kaki kuda yang berat. Semakin dekat, semakin jelas. Namun ketika sosok itu akhirnya muncul, tidak ada wajah yang bisa dikenali. Hanya tubuh seorang penunggang dengan seragam musang, membawa kepalanya sendiri, atau bahkan tanpa kepala sama sekali. Inilah gambaran klasik yang selama ratusan tahun menghantui imajinasi manusia, yaitu Headless Horseman. Legenda tentang makhluk ini bukan sekedar cerita hantu biasa. Headless Horseman adalah simbol ketakutan akan kematian yang tidak tuntas, tentang roh yang tidak pernah menemukan kedamaian. Sosok ini selalu muncul di persimpangan antara hidup dan mati, mengejar mereka yang dianggap melanggar batas, atau sekedar berada di tempat dan waktu yang salah. Banyak orang mengenalnya dari kisah The Legend of Sleepy Hollow, karya Washington Irving, yang diterbitkan pada tahun 1820. Namun jauh sebelum cerita itu ditulis, legenda tentang penunggang tanpa kepala sudah hidup dalam cerita rakyat Eropa. Dalam berbagai versi, makhluk ini digambarkan sebagai arwah prajurit yang tewas di medan perang, korban penggal kepala, atau roh terkutuk yang dipaksa mengembara selamanya. Yang membuat Headless Horseman terasa begitu mengganggu bukan hanya penampilannya, melainkan maknanya. Ia bukan sekedar hantu yang menakut-nakuti manusia, ia adalah peringatan tentang kekerasan, tentang perang, dan tentang kematian yang datang tanpa belas kasihan. Dalam banyak budaya, kehilangan kepala melambangkan hilangnya identitas dan kemanusiaan. Dan itulah yang menjadikan sosok ini begitu menyeramkan. Namun pertanyaannya tetap sama hingga hari ini. Apakah Headless Horseman hanyalah tokoh fiksi sastra? Atau ia berakar dari legenda dan kepercayaan yang jauh lebih tua? Untuk menjawabnya, kita harus menelusuri asal-usulnya. Kembali ke Eropa, ke medan perang berdarah, dan ke cerita rakyat yang lahir dari trauma kolektif manusia. Jauh sebelum Headless Horseman dikenal sebagai ikon horor Amerika, sosok penunggang tanpa kepala sudah lebih dulu menghantui cerita rakyat Eropa. Dalam folklore Jerman, Irlandia, hingga Inggris, terdapat banyak kisah tentang roh prajurit yang kehilangan kepalanya dan dipaksa mengembara setelah kematian yang brutal. Cerita-cerita ini muncul bukan dari imajinasi kosong, melainkan dari realitas perang yang kejam dan eksekusi publik yang lazim terjadi pada abad pertengahan. Di wilayah Jerman dan Skandinavia, dikenal legenda Der Kopflosreiter, penunggang tanpa kepala yang muncul di malam hari sebagai pertanda kematian atau malapetaka. Sosok ini sering digambarkan sebagai mantan tentara atau bangsawan yang dihukum mati. Kepalanya dipenggal karena pengkhianatan atau kejahatan berat. Dalam kepercayaan masyarakat saat itu, kematian tanpa penguburan yang layak, terlebih lagi dengan tubuh yang tidak utuh, dipercaya membuat arwah tidak bisa beristirahat dengan tenang. Sementara itu, di Irlandia terdapat figur menyeramkan bernama Dullhead, makhluk gaib tanpa kepala yang menunggang kuda hitam dan membawa kepalanya sendiri. Berbeda dengan versi Amerika, Dullhead bukan sekedar hantu, melainkan entitas supernatural murni. Ia muncul tanpa suara langkah, berhenti di depan rumah seseorang, dan ketika ia menyebut nama seseorang, orang itu diyakini akan segera mati. Tidak ada yang bisa menghalangi Dullhead. Pagar dan gerbang akan terbuka dengan sendirinya saat ia lewat. Legenda Dullhead inilah yang oleh banyak peneliti folklore dianggap sebagai akar paling kuat dari Headless Horseman modern. Kesamaan visualnya sangat jelas. Penunggang kuda, kepala yang dibawa sendiri, serta hubungan erat dengan kematian. Ketika imigran Irlandia dan Jerman bermigrasi ke Amerika pada abad ke-18, mereka membawa serta cerita-cerita ini, yang kemudian bercampur dengan pengalaman lokal dan sejarah baru. Perpaduan legenda Eropa dengan realitas kolonial Amerika, khususnya Perang Revolusi Amerika, melahirkan versi baru dari kisah ini. Prajurit yang gugur secara brutal, seringkali tanpa identitas dan penguburan yang layak, menjadi lahan subur bagi lahirnya mitos. Trauma perang dan ketakutan kolektif masyarakat perlahan berubah menjadi cerita horor yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun perubahan terbesar terjadi ketika legenda lisan ini akhirnya dituangkan ke dalam bentuk sastra. Disinilah Headless Horseman berhenti menjadi sekedar cerita rakyat dan mulai berubah menjadi ikon horor dunia. Pada tahun 1820, seorang penulis Amerika bernama Washington Irving menerbitkan sebuah cerita pendek berjudul The Legend of Sleepy Hollow. Cerita inilah yang untuk pertama kalinya memperkenalkan Headless Horseman kepada dunia dalam bentuk yang terstruktur, populer, dan bertahan hingga hari ini. Namun penting untuk dicatat, Irving tidak menciptakan Headless Horseman dari nol. Ia merangkai ulang legenda Eropa yang sudah ada, lalu menanamkannya dalam konteks sejarah Amerika. Dalam versi Irving, Headless Horseman digambarkan sebagai arwah seorang prajurit Hessian, tentara bayaran asal Jerman, yang tewas dalam Perang Revolusi Amerika. Kepalanya terpenggal oleh tembakan meriam, dan sejak saat itu, arwahnya dipercaya berkeliaran di sekitar desa Sleepy Hollow, New York, mencari kepalanya yang hilang. Setiap malam, terutama menjelang tengah malam, ia menunggang kuda hitam dan meneror siapapun yang melintas.
Yang menarik, Irving tidak menampilkan Headless Horseman secara gamblang sebagai makhluk supranatural murni. Dalam ceritanya, selalu ada ruang untuk keraguan. Apakah Headless Horseman benar-benar hantu? Ataukah ia hanya tipu daya manusia? Tokoh utama cerita, Ichabod Crane, digambarkan sebagai sosok penakut, mudah percaya pada tahayul, dan terobsesi oleh cerita-cerita horor lokal. Ketakutan dalam cerita ini seringkali muncul dari pikiran manusia itu sendiri. Pendekatan ambigu inilah yang membuat The Legend of Sleepy Hollow terasa begitu kuat. Headless Horseman bukan hanya monster yang mengejar korbannya, melainkan simbol ketakutan kolektif masyarakat pasca perang. Ia mewakili trauma, rasa bersalah, dan bayang-bayang kekerasan yang belum benar-benar hilang dari ingatan warga desa. Salah satu adegan paling ikonik dalam cerita ini adalah saat Headless Horseman melemparkan sesuatu ke arah Ichabod Crane. Banyak pembaca mengira itu adalah kepala manusia. Namun Irving menuliskan bahwa benda tersebut kemungkinan besar adalah labu. Detail ini sengaja dibiarkan menggantung, memperkuat pertanyaan besar. Apakah yang kita lihat benar-benar makhluk gaib, atau hanya hasil manipulasi dan ketakutan? Sejak saat itu, Headless Horseman tidak lagi sekedar legenda lokal. Ia berubah menjadi simbol horor Amerika, sebuah figur yang berada di antara dunia nyata dan dunia gaib, antara sejarah dan mitos. Namun kisahnya tidak berhenti di sana. Seiring waktu, Headless Horseman mulai kehilangan sifat ambigu tersebut dan berkembang menjadi makhluk supranatural sepenuhnya dalam budaya populer. Seiring berjalannya waktu, Headless Horseman perlahan meninggalkan sifat ambigu yang ditanamkan Washington Irving. Ketika kisah The Legend of Sleepy Hollow diadaptasi ke dalam film, televisi, dan berbagai media hiburan, sosok ini semakin digambarkan sebagai makhluk supranatural yang nyata, bukan lagi sekedar hasil ketakutan atau tipu daya manusia. Salah satu adaptasi paling berpengaruh muncul pada tahun 1949 melalui film animasi Disney The Adventure of Ichabod and Mr. Toad. Dalam versi ini, Headless Horseman ditampilkan secara eksplisit sebagai sosok menyeramkan, penunggang kuda tanpa kepala, tertawa mengerikan, dan mengejar Ichabod Crane tanpa menyisakan ruang keraguan. Adaptasi ini sangat berperan membentuk citra visual Headless Horseman di benak publik, jubah hitam, kuda gelap, dan suasana malam Halloween yang kental. Namun transformasi paling drastis terjadi pada tahun 1999 lewat film Sleepy Hollow garapan Tim Burton. Dalam versi ini, Headless Horseman bukan lagi sekedar legenda atau simbol ketakutan psikologis, melainkan entitas gaib yang brutal dan mematikan. Ia digambarkan sebagai prajurit terkutuk yang bangkit dari kubur, membengkal kepala korbannya satu persatu, dan dikendalikan oleh kekuatan gelap. Tidak ada lagi labu sebagai simbol ambigu, yang ada hanyalah kekerasan yang nyata. Versi Tim Burton inilah yang membuat Headless Horseman dikenal luas sebagai makhluk horor sejati di era modern. Ia menjadi representasi kematian yang tidak terelakkan, pembalasan dendam, dan kekerasan yang tidak bisa dihentikan. Sejak saat itu, banyak adaptasi lain mengikuti pendekatan serupa, termasuk serial televisi Sleepy Hollow 2013 yang menggambarkan Headless Horseman sebagai salah satu dari 4 penunggang kiamat. Perubahan ini menunjukkan bagaimana sebuah legenda bisa berevolusi mengikuti selera zaman. Unsur psikologis dan simbolis perlahan digantikan oleh visual yang ekstrim dan narasi yang lebih eksplisit. Namun di balik popularitas dan sensasi horor tersebut, makna asli dari legenda ini perlahan memudar. Sosok yang dulunya mewakili trauma perang dan ketakutan kolektif manusia, kini lebih sering dilihat sebagai monster pemburu kepala semata. Pertanyaannya, apakah kita kehilangan esensi terdalam dari Headless Horseman saat ia berubah menjadi ikon hiburan? Ketakutan terhadap Headless Horseman tidak hanya berasal dari penampilannya yang mengerikan, tetapi dari apa yang ia wakili secara simbolis. Dari hampir semua budaya, kepala dianggap sebagai pusat identitas manusia, tempat pikiran, ingatan, dan kesadaran berada. Ketika sebuah sosok kehilangan kepalanya, ia bukan sekedar mati secara fisik, tetapi juga kehilangan jati diri sebagai manusia. Dalam konteks sejarah, pemenggalan kepala seringkali dikaitkan dengan hukuman tertinggi. Eksekusi semacam ini dilakukan di depan umum sebagai peringatan keras. Siapapun yang melanggar aturan akan kehilangan bukan hanya nyawa, tetapi juga kehormatan. Karena itu, arwah tanpa kepala dalam cerita rakyat sering digambarkan sebagai roh yang tidak menemukan keadilan atau penutupan, terjebak antara dunia hidup dan mati. Dari sudut pandang psikologis, sosok tanpa kepala memicu ketidaknyamanan karena ia melanggar bentuk tubuh manusia yang seharusnya. Otak manusia sangat sensitif terhadap wajah dan kepala. Ketika bagian ini hilang, yang tersisa adalah bentuk yang familiar sekaligus asing. Inilah yang oleh banyak psikolog disebut sebagai uncanny, sesuatu yang hampir manusia, tetapi cukup berbeda untuk terasa mengancam. Menariknya, Headless Horseman jarang berbicara. Ia tidak bernegosiasi, tidak menjelaskan, dan tidak berempati. Ia hanya muncul, mengejar, dan menghilang.
Ketidakmampuan untuk berkomunikasi ini memperkuat kesan bahwa ia adalah simbol kematian yang tidak bisa diajak berdialog. Ketika ajal datang, tidak ada penjelasan, hanya kenyataan yang tidak terhindarkan. Jika kita melihatnya lebih jauh, Headless Horseman juga bisa dimaknai sebagai kritik terhadap kekerasan manusia itu sendiri. Ia bukan monster yang lahir dari dunia lain, melainkan hasil dari perang, hukuman, dan kebrutalan yang diciptakan manusia. Dengan kata lain, yang kita takuti dari Headless Horseman bukan hanya sosoknya, tetapi refleksi dari sejarah kelam manusia. Pada titik ini, legenda tersebut berhenti menjadi sekedar cerita horor. Ia berubah menjadi cermin, memantulkan ketakutan terdalam manusia terhadap kehilangan identitas, kematian yang tidak bermakna, dan kekerasan yang tidak pernah benar-benar pergi dari peradaban. Pada akhirnya, pertanyaan tentang Headless Horseman bukanlah soal apakah makhluk ini benar-benar pernah ada secara fisik. Tidak ada catatan sejarah yang membuktikan keberadaan satu sosok penunggang tanpa kepala yang berkeliaran di malam hari. Namun ketiadaan bukti bukan berarti legenda ini kosong makna. Justru disitulah kekuatannya. Headless Horseman lahir dari pertemuan antara sejarah nyata dan imajinasi manusia. Ia terbentuk dari perang yang benar-benar terjadi, dari tubuh-tubuh prajurit yang hancur di medan tempur, dan dari ketakutan masyarakat terhadap kematian yang datang secara brutal. Legenda ini kemudian diwariskan, dimodifikasi, dan akhirnya diabadikan melalui sastra oleh Washington Irving, sebelum berubah menjadi ikon horor dunia. Jika kita menelusurinya lebih jauh, Headless Horseman tidak pernah benar-benar membutuhkan wujud fisik untuk ada. Ia hidup sebagai simbol dari jiwa yang terputus dari identitasnya. Mungkin itulah alasan mengapa Headless Horseman terus bertahan hingga sekarang. Dari cerita rakyat Eropa, desa kecil Sleepy Hollow, hingga layar film modern, ia selalu menemukan cara untuk kembali. Bukan karena ia nyata, tetapi karena ketakutan yang melahirkannya masih nyata. Selama manusia masih mengenal perang, hukuman, dan kematian tanpa makna, sosok seperti Headless Horseman akan selalu relevan. Karena Headless Horseman bukan sekedar hantu tanpa kepala, ia adalah bayangan dari sejarah, trauma, dan sisi gelap manusia itu sendiri.